Saya Hana Febriana. Kegiatan sehari-hari saya sebagai driver ojek online. Saya sering bawa anak sambil narik gitu, sambil narik. Ya sebenarnya sih nggak ada yang mau ya bawa anak kecil sambil kerja gitu. Cuma karena keadaan, jadi saya harus bawa anak gitu. Suka dukanya banyak banget. Kalau bawa anak kan repot juga iya, lebih ke kasihan juga anak kan kena angin lebih sering sakit juga. Kitanya harus pinter-pinter lah mengatur waktunya untuk supaya nggak terlalu capek. Mau gimana pun saya tetap harus bawa anak. Mau dibilang tega lah bawa anak kecil kerja panas-panasan, hujan-hujanan. Tapi karena keadaan, karena posisi kehidupannya saya harus mencari nafkah sendiri, berjuang demi anak, ya saya harus bawa anak kerja. Iya, saat itu keadaan emang kan saya baru pasca lahiran tahun 2021. Keadaan benar-benar down kan pasca pandemi. Ketika saya lahiran itu posisi saya nggak punya orang tua, keluarga juga jauh, ada yang terdekat juga kan, tapi juga punya keluarga sendiri, punya anak sendiri. Jadi ketika saya lahiran, saya baby blues karena ngadepin sendiri dengan keadaan yang tidak baik untuk kehidupan saya. Ditinggal suami, saya harus menghidupi anak sendiri. Ketika saya nggak punya uang sama sekali, anak nangis minta susu, saya nggak bisa kasih. Akhirnya saya kasih teh manis, pupnya hitam. Keesokannya langsung saya untuk berusaha, saya harus bangkit nih. Sebelum 40 hari itu saya ngalamin baby blues. Itu sempat hampir mau bunuh diri, minum cairan pembersih lantai. Kebetulan pas temen datang, saya lagi mau minum gitu, temen datang, dia langsung buang itu cairannya. Saya langsung sadar harus ada apa, saya harus kuat. Ada anak yang harus saya hidupin gitu. Ada anak yang harus saya jaga. Anak ini anugerah. Anak anugerah yang harus saya jaga, harus saya besarin. Jadi di situ saya bangkit, saya kuatin diri saya untuk bisa ngejalanin hari-hari demi anak saya. Kalau menjadi driver ojek online ini sebenarnya saya udah lama. Awal-awal 2015-an itu udah mulai narik gitu. Cuman sempet karena pas pandemi itu kan, pas corona kita down semua, nggak ada yang bisa narik juga. Terus penghasilan menurun, sempat saya belajar bikin kue sama kakak, sampai akhirnya saya hamil, saya lahiran, saya nggak punya apapun. Pas ngelihat anak nggak bisa minum susu, akhirnya di situ saya mulai bangkit lagi. Akhirnya saya coba-coba pinjem motor, sama tetangga. Alhamdulillah dikasih pinjem karena dia tahu kalau saya punya bayi yang harus saya hidupin gitu. Jadi dia, ya udah dipakai aja motor saya gitu. Nggak apa-apa, yang penting nanti siang kalau saya mau beli makan siang, kakak pulang gitu kan. Itu tetanggaku baik banget, bener-bener baik banget. Dipinjemin motor seharian, yang penting saya bisa beli susu, beli stok buat makan di rumah gitu, beli stok makan di rumah, aman, dah saya pulang, saya balikin motornya, dan dia nggak mau disewa, jadi cuman saya hanya tanggung jawab isi bensinnya aja, sampai saya bangkit bisa, alhamdulillah saya cari-cari kerja, dapatlah perkuriran persayuran. Nah, setelah itu saya walaupun uang absennya hanya 20.000, tapi ya udah nggak apa-apa, saya jalanin. Dari uang 20.000 itu kita kumpulin, akhirnya bisalah saya
ngambil motor untuk dikredit gitu kan. Dari situ saya mulai bangkit ngejalanin orderan sehari-hari gitu. Dari umur 6 bulan saya udah suka bawa anak. Kalau lagi libur tetap saya, kan tadinya saya titipin ke yang jaga, tapi karena kalau libur saya bawa-bawa gitu. Kadang-kadang ya itu orang-orang marahnya, kenapa sih anak masih bayi dibawa-bawa gitu. Cuman karena kita punya jawaban tersendiri, ya karena saya ayah sekaligus ibu untuk anak ini. Cari orderan itu kan di zaman sekarang tuh susah, agak susah. Jadi kalau dari pagi sampai malam tuh kita tetap bawa gitu kan. Nah, pernah kejadian suatu hari saya lagi jalan, lagi mencari orderan nih. Lagi cari orderan, ada tiba-tiba ada orang di pinggir jalan nyetopin saya. Nyetopin, melambaikan tangan. Terus karena saya posisi lagi kencang, gak bisa berhenti, saya putar balik dulu, saya nyebrang, saya samperin. Kenapa Bu? Karena kan saya melihatnya sosok ibu kan. Nah, saya ingat almarhumah ibu. Bagaimana kalau kalau almarhumah ibu saya minta tolong sama orang, nggak ditolongin, bagaimana gitu. Jadi saya berpikirnya, saya harus nolongin nih. Kenapa Bu? Saya mau minta tolong. Minta tolong apa Bu? Saya mau cari suami saya. Dengan datarnya dia tuh, saya nggak curiga sama sekali karena emang benar-benar ngomongnya tuh datar banget gitu. Saya mau minta tolong, mau cari suami saya. Suami ibu emang kemana? Ke sana. Nunjuknya pun nggak pakai tangan, nunjuknya pakai dagu, ke sana gitu. Oh ya udah Ibu, saya bantu cari gitu. Pas saya bantu cari, pas saya tawarin gitu, ibunya langsung naik nih Kak, langsung naik megang pundakku, langsung megang pundakku. Karena jaket ojek online dulu kan tebel banget, itu bisa tembus dinginnya, berasa dingin banget, berasa yang dingin banget. Wah, ini saya berpikirnya apa? Saya berpikir positif. Wah ibu-ibu ini kok sakit nih gitu, karena saya ngelihatnya emang pucat, bener-bener pucat banget kan, bener-bener pucat banget. Saya mikirnya ibu sakit, wah sakitnya parah nih gitu. Ya udah saya anterin. Emang tadi bapak kemana Bu? Saya bilang ke sana. Oh terus emang ibu nggak diajak? Nggak. Saya berpikirnya kok ini orang diajak ngomongnya flat banget nih gitu kan, flat banget, kok diajak ngomongnya udah ditolongin tapi kok kayak gini sih gitu kan. Saya berpikir ya udahlah biarin aja, namanya juga ibu-ibu gitu kan. Ya udah kita melaju sampai ke agak jauh sih dari ruko yang tadi tempat dia naik tuh. Dia bilang, ya suami saya nggak ada. Maksudnya gimana Bu? Suami saya nggak ada. Terus mau gimana Bu? Mau tetap cari atau mau balik lagi ke tempat tadi? Kalau mau balik lagi ke tempat tadi saya anterin. Kalau mau cari bapak sampai ketemu saya anterin juga. Saya bilang gitu kan. Dengan halusnya kita deh gitu, namanya ke orang tua kan. Gak usah katanya, balik lagi aja tempat tadi katanya gitu. Balik lagi tuh, oke balik lagi, kita putar balik. Sepanjang jalan itu aku tanya, ada nomor telepon bapak nggak biar bisa dihubungin? Gak ada, HP saya mati. Atau ibu ingat nggak nomornya biar saya telepon pakai nomor saya? Nggak. Terus ibu ada punya nomor telepon anak nggak atau saudara ibu? Nggak punya, katanya gitu, nggak apalah kata dia gitu kan. Udah ya udahlah, hati aku udah kesel nih, udah sedikit keselnya karena kok udah ditolongin, kok jawabannya ngeflat banget sih gitu, kayak nggak ada senang-senangnya gitu, nggak ada rasa terima kasihnya gitu. Aku udah mulai agak bete tuh Kak. Ya udahlah biarin aja. Ya udah aku bilang, Ibu nanti saya casin deh handphone Ibu biar bisa saya ambil nomor Bapak, biar bisa saya telepon. Ya dia bilang gitu. Berhentilah aku di tempat yang tadi dia naik. Itu berbentuk rolling door Kak. Ruko tutup gitu, rolling door gitu. Dia berhenti, aku gini, Bu maaf ya saya mau ambil power bank dulu. Dia turun, saya turun. Tapi kan kalau namanya buka kunci jok motor itu dari cetek motor kan berapa detik sih? Lamanya kan nggak ada 5 detik kan. Langsung cetek, kebuka, saya ambil power banknya. Bu HP-nya mana? Itu udah nggak ada. Padahal dia turun, saya turun, pas saya buka jok pun masih ada. Tapi begitu saya ngambil power bank, saya tunjukin ke dia tuh nggak ada kakinya, nggak ada badannya lah pokoknya tuh. Saya ngelihat ke seberang, kalau orang nyebrang nggak mungkin secepat itu, gitu kan? Nggak mungkin secepat itu. Terus kalau saya lihat ke jalan, punggungnya pun nggak kelihatan gitu. Ini orang kemana gitu? Karena saya khawatirnya
Jujur saya khawatir, nggak ada rasa takut sama sekali. Karena saya khawatirnya, nih orang lagi sakit. Yang saya tahu tuh pucet banget, bener-bener pucet banget. Saya tahunya tuh dia lagi sakit. Akhirnya saya tengok-tengok, kok nggak ada nih orang gitu. Akhirnya ada bapak-bapak yang liatin ke saya terus. Emang dari pertama saya muter, saya pergi, saya datang lagi tuh emang bapak-bapak itu ngeliatin saya. Saya cabut kunci motor, saya jalan kaki ke dia, kurang lebih 50 atau 70 meteran. Saya jalan ke bapak itu, Pak, ngeliat ibu-ibu yang tadi sama saya nggak? Ibu-ibu mana, Neng? Ibu-ibu Pak yang tadi naik sama saya. Enggak, dari tadi Neng sendirian. Katanya, enggak Pak, saya bawa ibu-ibu tadi nganterin, soalnya dia lagi sakit. Dia pakai jilbab hitam, baju hitam, celana hitam. Aku bilang, Neng, dari tadi Neng datang, pergi, muter, datang lagi, Neng tuh sendiri. Enggak Pak, tadi saya bawa ibu-ibu, saya dengan ngototnya saya nih. Ketika udah saya ngotot, si bapak bilang, oh nih orang kena nih, ngomong sama orang warung Lang Rokok gitu. Curiga, aku bilang, kenapaan? Aku bilang gitu kan, aku berpikir nih, udah kita lagi bingung mikirin ibu-ibunya hilang, kok si bapak ngomong gini. Dikasihlah saya air mineral tuh sama bapak. Baca-baca kata bapak gitu. Terus kata bapaknya, udah minum aja katanya gitu. Neng motornya ada di mana? Itu Pak di depan ruko, saya bilang. Depan ruko mana? Itu yang di depan ruko, yang motor warna biru, saya bilang gitu. Dianterin lah sama si bapak-bapak ini, dianterin sama bapak-bapaknya. Saya ditepak, pundak saya ditepak. Muslim apa Kristen katanya? Muslim Pak, saya baca-baca sebisanya, kata si bapak. Sambil ngasih air ke saya tuh, baru saya minum. Saya habis baca-baca ayat-ayat pendek. Habis selesai itu, saya langsung rolling door itu berubah. Dari rolling door itu, karena emang bohlamnya bohlam kuning. Biasanya kan kalau ruko-ruko kan sekarang kan kebanyakan bohlam putih ya Kak. Itu bohlam kuning, tiba-tiba berubah Kak. Habis selesai baca, tuh lihat motor Neng ada di mana katanya. Pas aku ngeliat ke atas, baca di mana? Makam Keramat Nyi Ratu. Spontan bener-bener yang dengkul tuh kayak nggak ada lutut nih kayak nggak ada tenaga, langsung brek gitu, langsung kayak jatuh saya, langsung kayak pingsan gitu, bener-bener lemes banget badan saya. Akhirnya saya ditenangin sama si bapak, disuruh baca-baca, diberhentiin beberapa ojol karena kan saya beratribut kan, diberhentiin teman-teman ojol, ada 5 orang nyamperin, terus akhirnya saya dibawa ke rumah salah satu temen, terus akhirnya diceritain lah, akhirnya temen tuh sampai nggak percaya, nggak mungkin, orang masih sore kok, masa iya yang kayak gitu udah keluar gitu kan. Tapi jam 9:30 malam, pas malam Jumat Kliwon tuh, kebetulan emang lagi nggak bagus juga kan, pas udah ngomong-ngomong, udah cerita-cerita, bibir saya itu bukannya biru lagi, udah keungu, karena saking ketakutannya saya, saking lemes, shock gitu kan, shock, terus udah kayak nggak percaya sama sekali gitu. Akhirnya udah ditelepon sama orang rumah, saya cerita sebelumnya, saya habis nolongin ibu-ibu, terus langsung ditebak, tapi ibu-ibunya hilang ya, kok tahu? Saya bilang, ya udah ntar aja di rumah diobatin gitu. Akhirnya pulang, saya sakit 3 hari, bener-bener pada sakit Kak, badanku tuh semua sekujur badan tuh pokoknya bener-bener pada sakit semua, kepala juga sampai sakit banget. 3 hari saya sakit, nggak bisa keluar. Begitu saya keluar, tapi rezeki saya bagus. Setelah kejadian itu rezeki saya bagus banget. 3 minggu berturut-turut itu saya bawa orderan 4 orang doang, saya dapat uang 250, 300. Biasanya nggak sampai segitu, biasanya paling cuma 70, 80. Ini satu orang itu pokoknya argo cuma 40, argo cuma 30 ngasihnya 40, argo 27 ngasih 50. Pokoknya tuh 5 orang saya udah bawa uang 250.000 dengan argo-argo yang murah lah gitu. Arisan saya 2 minggu berturut-turut juga keluar nama saya. Tapi setelah 3 minggu ke depannya ada kejadian lagi nih yang nggak terduga gitu. Saya sempet ngerasain yang dipegang sama ibu-ibu itu sakit nih, seperti abis membawa barang berat lah gitu, pegelnya tuh luar biasa gitu, pegel luar biasa. Saya sempet
ke arah ke Bungur Kemayoran. Bawa orderan tuh Kak, saya berhenti sebentar, terus setelah di sana istirahat nih Kak di base camp. Sempat pas saya udah ngobrol-ngobrol, adalah salah satu ojek online yang datang nih Kak. Salaman nih Kak sama semua orang, itu nggak apa-apa. Begitu salaman sama saya, dia mental Kak. Dia mental tuh yang kayak mundur langsung, kayak kesetrum gitu. Dia kayak gitu terus langsung muntah-muntah dia. Dia langsung muntah-muntah. Kak, abis dari mana sih Kak? Katanya gitu. Maksudnya Bang, bersihin tuh Kak badannya katanya. Soalnya nggak enak banget. Saya sampai tersinggung. Kalau saya pikir, apa saya bawa badan gitu kan ya? Apa saya bawa badan ya sampai kayak begini kok orang sampai mual banget gitu. Saya sempat tersinggung tuh. Nggak, coba kakak cerita deh, kakak habis dari mana? Enggak, saya begini-gini seminggu lalu. Kakak coba deh Kak, tolong dibersihin, jangan sampai kelamaan, karena itu di belakang kakak serem banget. Di belakang kakak tuh serem banget. Takutnya mendarah daging, kata si abang ini. Akhirnya pulang saya dari sana. Pas nyampe Tanah Kusir, itu saya mencium bau aroma kembang-kembang macam-macam, melati, kenanga, cempaka, pokoknya bunga-bungaan itu sampai nyegrek banget ke hidung. Itu saya sempat pusing. Udah begitu saya sadar, saya udah nggak tahu saya di mana. Itu udah banyak banget ojek online udah kelilingin. Saya difoto tuh, ini pohonnya kondusif ya di base camp ini. Begitu di share ke grup, ada yang nelfon, Bang, itu kayaknya Hana jangan dibawa ke dokter deh, soalnya kayak bukan sakit biasa gitu. Kenapa? Coba deh Bang di zoom, dilihat gambar yang saya lingkarin katanya. Pas dilihat itu ada berbentuk, ada tangan. Di pundak? Iya, di pundak saya ada tangan, kukunya panjang. Sempet yang nggak percaya. Saya orangnya emang nggak ini gitu ya, nggak terlalu mempercaya hal itu gitu. Pas dilihat ternyata benar, dibawa lah akhirnya ke 5 orang pintar, kebawa 5 orang pintar. Dari 5 orang pintar ini yang hanya bisa menenangkan hanya satu, itu dari Parung. Saya masih ingat banget, dibawa ke teman, cuman sayanya nggak dibawa karena setiap saya dibawa pasti mental Kak, pasti mental, nggak ada yang bisa gitu untuk ini, karena katanya ilmu yang sosok ini tuh lebih tinggi dari yang mereka ngobatin ini. Akhirnya pas dapet di Parung, dia bilang gini, saya cuma bisa kasih air ini supaya mbaknya tenang, karena ilmunya ini lebih tinggi dari saya nggak bisa, cuman ini hanya buat beberapa saat biar dia tenang aja gitu. Akhirnya aku pulang. Setelah saya udah pulang, sakit nih Kak, sakit lagi Kak saya, karena emang bener-bener sakit banget pundak tuh. Saya 3 hari ke depannya saya keluar rumah, saya udah mau coba narik lagi, tapi ternyata teman-teman yang melihat saya itu bukan saya. Jadi kayak saya pernah datang ke tempat sepupu, Yot, itu nenek-nenek dari mana gitu. Loh, itu si Bihana katanya gitu. Ah, masa si Teh Hana? Iya, tapi itu kok kayak nenek-nenek. Iya, jadi yang melihat saya nenek-nenek. Akhirnya udah saya ngobrol, ditelepon lah orang pintar dari Serang nih. Orang pintar dari Serang ditelepon, diobatin by phone karena katanya emang masih ada nih di saya. Begitu juga udah habis lepas dari obatin, lepas nih enteng banget. Nah, saya pulang, kebetulan kakak saya nginep, kakak saya yang kalau bahasa apa, direp-rep gitu. Pas tidur direp-rep, ternyata masih ada di luar. Begitu udah saya besokannya, saya keluar lagi, saya kumpul di base camp, saya datang ke perkumpulan teman-teman, tetap mereka tuh melihat saya tua, banget, kayak nenek-nenek banget gitu, gue pikir bukannya Hana gitu, gue pikir bukannya Hana, oh ternyata Hana, tapi kok muka lu tua banget po, kayak nenek-nenek gitu. Udah, wah aku udah cerita semua, oh ya udah,
diobatin, cari-cari tuh setiap yang saya cerita pasti selalu cari orang pintar nih Kak. Akhirnya saya pulang, begitu kebetulan ada paket nih Kak, begitu ada paket datang helm, emang saya kan pesan helm buat kita buat ojek online gitu. Saya foto Kak, saya bikin status, itu ada yang komen, "Pok, itu coba dilihat deh di zoom, dilingkarin sama dia." Oh iya, ada sosok nenek-nenek di dalam kaca, di belakang saya persis. Itu di kacanya itu, kaca baru loh, kaca baru itu, di belakang tuh ada sosok nenek-nenek pakai kebaya, cepol, pakai kebaya, kain, bawa tongkat. Jelas banget, bener-bener yang jelas banget. Bener-bener nggak mau di zoom, nggak di zoom pun itu kelihatan, bener-bener kelihatan di belakang aku gitu, bener-bener di belakang aku tuh, aduh, kayak sampai apa ya, sampai shock sendiri gitu kan, ini kok sampai nyata banget gitu, sampai bener-bener ngikut banget gitu. Akhirnya ngobatin kemana-mana, jawabannya cuma satu, sama. Saya mau berobat ke Bandung, saya mau berobat ke Serang, mau berobat ke di daerah Tangerang, itu sama. Mereka hanya menjawab bahwa saya itu, nenek-nenek pengennya saya bisa ngobatin orang. Sampai sekarang masih terasa berat kalau lagi saya datang ke suatu tempat yang nggak nyaman, itu pasti akan berat. Semuanya terasanya itu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki tuh nggak enak badan saya. Kalau saya datang ke tempat yang kurang nyaman, banyak makhluk lain, itu pasti akan bentrok. Jadi semacam energinya itu bercampur gitu, kayak bentrok gitu. Mau diobatin pun udah nggak bisa karena udah ngikut, katanya udah ikut. Sebelumnya saya gampang ngelihat orangnya kan, gampang ngelihat makhluk-makhluk yang kasat mata lah kalau gitu kan, gampang kasat mata seperti yang tuyul, yang tinggi besar mata merah, atau kunti. Pernah juga diliatin pocong loncat gitu, pernah. Itu masih gadis emang benar-benar yang sempet. Saya itu orangnya yang pokoknya dimanapun ada makhluk itu pasti saya ngeliat. Ketika saya bilang saya capek, saya tutup. Saya coba obatin, saya tutup di keluarga. Tapi ternyata nggak bisa, bisa ditutup, cuman nggak bisa sepenuhnya karena itu katanya udah bawaan dari keluarga. Kalau di film-film yang lucu-lucuan kan, kalau di tuyul-tuyul itu paling hanya botak, kepala botak, anak kecil, pakai cawat gitu kan, kayak di lingkaran matanya itu hitam, putih muka kan gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat itu begitu keluar dari saya pernah buka pintu mau pulang kerja, itu keluar dari kamar mandi lari dari kamar mandi, itu di bawahnya matanya ini berdarah, terbalik, kelopak matanya ini yang bawah terbalik ya yang saya lihat ya, terus taring, giginya betaring, pakai cawat memang, tapi tidak sekecil yang suka ada di film-film gitu. Dia pakai umur dari 3 tahun sampai 5 tahun. Serem, aslinya serem banget yang pernah saya lihat, serem banget. Kalau yang pernah nganter ke kuburan, pernah jadi dibawa-bawa kayak pernah di daerah Bogor, pernah dibawa ke daerah Bogor. Jadi bawa paket, saya bawa tuh, saya kayak pas mau menjelang maghrib di daerah Citayam, itu saya dibawa, nggak tahu ya, dibawa entah, katanya sih setan keder kalau kata orang-orang warga di sana, karena mereka nemuin saya muter-muter hanya di situ, di makam perkampungan, terus ada pohon-pohon bambu gitu, banyak-banyak pohon-pohon bambu. Itu sempat keliling, saya muter, tapi ntar munculnya di situ lagi, saya muter-muter, tapi ntar munculnya di situ lagi. Ternyata tuh itu di tengah-tengah itu ada makam, gitu. Terus pernah juga
Saya tuh bawa orderan, nganter ke daerah nganter ke daerah suatu tempat yang memang benar-benar gelap banget, benar-benar gelap banget. Ternyata itu yang mesen juga titiknya di situ, tapi itu rumah kosong, rumah udah lama nggak dipakai, banyak rimbun-rimbun tumbuh-tumbuhan yang merambat. Itu benar-benar rumah udah nggak ini banget, udah nggak ada yang order, orderan food itu waktu itu, orderan makanan. Tapi nggak berani masuk ke dalam? Nggak berani, saya udah di depan aja itu kita fotoin. Waktu itu emang kan kalau dulu kan gampang memproses orderan fiktif itu kan. Jadi tinggal saya fotoin, di situ sempat saya udah hampir 20 menit, udah nggak bisa, ya udah saya pulang. Karena emang benar-benar udah nggak enak banget. Anak saya sensitif banget malah. Sekarang itu lebih ketimbulnya kayak kalau misalkan dia melihat sesuatu tuh dia pasti langsung ngungkapin. Kayak di rumah, tiba-tiba di tengah malam ada sepedanya saya tuh berbunyi, ada yang mainin. Terus kadang-kadang kalau misalkan anak bangun tidur pagi-pagi udah ke depan nih dia sering kebangun deh jam 2 malam atau setengah 3 malam tuh dia pasti kebangun. Dia turun, dia ke depan, dia teriak ke dalam. Mama tolongin, sepeda aku dimainin. Ada yang naikin, sepeda aku ditaikin, kayak gitu. Siapa? Itu jangan bilangin jangan dipakai gitu. Pas aku ke depan nggak ada siapa ya, setengah pagi kan karena di rumah cuma hanya berdua, ya kan. Kadang-kadang kayak dia bangun, tiba-tiba bangun terus teriak-teriak, bilang takut. Terus dia nunjuk ke pojokan kasur. Kalau misalkan kalau ikut narik pun kadang-kadang malah mama sempet tiba-tiba lagi enak jalan, tiba-tiba mama itu aku takut kenapa? Itu aku takut itu nunjuk itu terus nggak ada apa-apa, itu ada. Terus kadang-kadang nunjuk ke belakang jok motor, kayak ada yang ikut gitu, kadang-kadang ada yang ikut karena emang anaknya sensitif banget. Kadang kayak kalau di rumah pun kalau mau tidur, mama tuh ada yang terbang. Ada yang terbang, nggak ada deh, itu ada yang terbang di atas pintu, dia tunjuk dari atas pintu ke ruang tengah, itu dia tunjuk. Kadang-kadang ada di atas lemari pun dia tunjuk. Kayak kemarin belum lama, mama itu usir kenapa? Itu ada yang besar katanya gitu. Ada yang besar apa sih dek? Itu ada momo besar katanya gitu. Nggak ada, aku bilang ada ada yang kecil juga. Jadi kayak ada yang besar, ada yang anak kecil juga. Ama dia diusir-usirin, pergi sono gitu. Jadi kayak kitanya sebagai ibu kan tiba-tiba yang langsung, aduh nih anak kenapa ya? Terus tiba-tiba langsung merinding juga kan. Tengkuk dari leher yang paling saya merinding itu yang dia ajak main. Dia sempat ada, mah, lihat mah. Aku disuruh lihat nih kak, apa? Aku bilang, suruh lihat ke tembok tuh kosong kak. Kenapa? Itu enggak apa-apa. Terus aku main handphone lagi. Mama lihat deh sampai begini kepala aku. Lihat deh kenapa? Itu Terus nggak ada apa-apa. Sini Ain, gitu. Sini main. Dia sampai ngajak gitu kak. Wah itu sekujur tubuh saya langsung lemes, saya tengkuk gitu sampai merinding, bener-bener saya merinding banget. Sampai tanya, ternyata ada sosok anak kecil. Ya, yang suka nih sama anak saya. Aku salah satu orang yang sering kemasukan aku. Aku bawa paket kemana nih? Aku bawa paket, ngantor jauh, istirahat nih di base camp. Setelah di base camp tuh penuh, ada pohon-pohon besar gitu. Ada pohon-pohon besar atau yang base campnya di tengah-tengah kebun lah. Base campnya di tengah-tengah kebun, suka ada kan kita dulu. Karena lahan banyak, yang kosong kan pasti ditempatin untuk base camp. Itu pasti aku kerasukan. Entah pas aku begitu datang ke lokasi itu, aku duduk mulai nggak nyaman. Dari yang aku rasain, dari telapak kaki dingin, tangan dingin, semua mual, udah langsung masuk, udah nggak sadar. Main lagi, ngorder lagi, bawa orderan lagi kemana yang jauh. Begitu aku istirahat lagi di tempat itu, sama halnya. Pasti aku rasanya langsung gak enak, langsung dada tuh, jantung tuh deg-degan, kaki pada dingin, jari-jari tangan pada dingin, mual,
udah lemes, badan lemes Kak, badan lemes banget. Udah aku langsung ke kerasukan lagi. Jadi terkenalnya saya kalau nggak kerasukan saya pingsan. Pernah waktu lagi di daerah Bintaro, itu tahun 2016, aku pernah katanya, kan ini kata yang teman aku yang ceritain ke aku karena di situ di tempat kan, katanya aku pernah kerasukan macan juga. Jadi tangan aku sempet gitu, terus sempet kayak garuk-garuk gitu. Lebih ke apa sih, kayak suaranya juga kayak Nah kalau waktu dulu masih di rumah juga, sempet aku kerasukan nenek-nenek juga katanya. Jadi jam menjelang pagi sebelum subuh itu saya tiba-tiba kerasukan suara nenek-nenek, terus bibir tuh agak menyon, minta ngunyah sirih saya. Itu harus tuh nggak kalau sebelum dikasih sirih katanya saya nggak sadar. Jadi kayak berbentuk mulut pun jadi kayak ngerenyom sirih gitu, kayak ngerenyom sirih, itu suara pun udah berubah katanya. Kalau saya berpikirnya seberat apapun yang kehidupan yang harus saya jalanin, saya tetap harus kuat buat anak. Saya tetap harus ngelihat ke depan, membesarkan anak. Fokus saya saat ini, saya hanya coba berusaha untuk kerja walaupun bidang saya hanya di jalanan gitu ya, bidang saya, tapi saya tetap harus jalanin, harus kuat demi anak saya. Saya coba sabar dan ikhlas sekarang menjalaninnya. Cuma terkadang mawas dirinya, dimanapun saya adanya, dimanapun saya ngelewatin daerah-daerah yang rawan makhluk halus, rawan begal, ya saya selalu berdoa, intinya itu kan, selalu berdoa supaya kita dijauhin dari mara bahaya juga. Tapi kalau misalnya untuk bawa anak, sekali lagi siapa sih yang mau bawa anak kerja sambil kerja bawa anak? Gak ada yang mau kan ya, karena setiap orang itu pasti punya porsi kehidupannya masing-masing, punya porsi susahnya, senangnya. Jadi kalau orang melihat saya tega ke anak masih kecil dibawa-bawa, menurut saya, yang saya tahu, saya bukannya tega. Tapi saya juga sambil mendidik anak supaya dia bisa lebih kuat ngejalanin hidup ke depannya ya. Jangan cengeng. Walaupun kita hanya berdua, saya yakinin kita harus bahagia.